Nun sewu Mbah, kemarin panjenengan telah menyampaikan di antara penyebab tidak berkelanjutannya wahyu ke Prabon Mataram, di antaranya karena tidak merawat wahyu istilahnya, kemudian ada pamali jejuluk. Nah, yang selanjutnya adakah penyebab lainnya lagi Mbak? Wilahing jati nukuni hajat lalu Nusantara tape uluk salam muli. Tape uluk salam mulya. Kemarin saya membahas itu ya Pak, kurang merawatnya, terus apa nama ya, jejuluk kan ada nama, ada sebutan, ada jejuluk gitu. Ya kalau boleh saya ngomong mungkin sebenarnya ini bilangnya mana Mas? Ya kalau boleh saya ngomong, Datang goyang lagi. Bot. Ya kalau boleh saya ngomong itu sebenarnya sekali lagi saya minta maaf kepada seluruh pihak. Saya tidak harus dipercaya. Ini hanya hak saya pula untuk menyampaikan atau memberikan secercah cahaya atau cara bahasa orang banyak ini sebuah pelurusan atau menyampaikan yang hak lah. Bahwasanya dalam sebuah perjalanan itu saya sering mengatakan banyak orang yang ibadah tapi belum sampai atau belum mengerti pada hakikatnya ibadah. Banyak orang beramal yang tidak tahu hakikatnya amal, sehingga adanya, maaf kalau saya ke sana bercerita, itu ada ibadah mubah ngamal batal gitu loh. Artinya menengok dari sejarah berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, memang Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu sangat-sangatlah besar jasanya, karena ketika baru berdiri negara Indonesia itu kan non finansial lah ibaratnya, modal untuk mengelola negara ini kan semestinya harus ada, di mana ada klaim dari Belanda yang sekian. Ketika itu kan ya mungkin kalau saya bicara ngamal batal atau itu ya, ngamal batal itu adalah ngamal yang dibanggakan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Sekali lagi, dibanggakan itu oleh dirinya sendiri, membanggakan atau mau dibanggakan maksud saya oleh orang lain, sehingga amal itu menjadi cenderung puja atau puji, sedangkan puja dan puji syukur hanya kepada keagungan Sang Pencipta yang diwenangkan seperti itu. Ya jelas ya itu ya, artinya sebuah amal, apa sih itu amal? Menurut saya, amal adalah sebuah tindakan yang manfaatnya tidak untuk dirinya sendiri gitu. Lah, Jogja ini juga, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ini sudah beramal yang sangat besar. Tidak cuma itu, tapi juga Aceh. Aceh juga beramal yang sangat besar. Ketika Indonesia berjuang, bangsa ini Nusantara berjuang, andil mengkontribusi, membiayai perjuangannya lah. Terus sampai ini Aceh ya, awal-awal merdeka belum punya pesawat juga dibelikan pesawat gitu, dalam literasi sejarahnya. Ya rakyat Aceh itu patungan membeli pesawat untuk kepresidenan apa untuk apa itu, untuk negara Indonesia. Terus belum punya kapal juga patungan lagi masyarakat Aceh membelikan kapal untuk kemiliteran dan ya untuk operasional NKRI ini. Terus sampai
emas itu kan, tugu apa, emas di Monas itu kan, pemberian dari siapa tuh, Tengku Maksum apa siapa itu kalau Sultan Aceh, Pak. ya pokoknya itulah, sampai 38 kg, 20 kg itu dari nilainya kan triliunan. Kalau 500.000 saja kan udah berapa itu kalau emas 24 karat ya. Ya kurang lebihnya itu tadi saya membahas bahwasanya sesuatu amal, saya bukan berarti mengatakan amal ini batal, bukan ya. Yang memvonis batal dan tidaknya amal itu kan alam dan Allah gitu. Tapi ketika kita beramal, amal itu fungsinya sudah jelas untuk orang lain ya, orang banyak. Dan ini juga sudah jelas, amal daripada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ketika Indonesia baru merdeka ini jelas untuk kenikmatan orang banyak, untuk manfaat orang banyak, eksistensi Indonesia ini. Ketika Sultan Aceh memberikan itu juga manfaatnya untuk orang banyak. Namun di sini mungkin kelirunya bukan salahnya ya. Saya berkata niscaya akan sangat berhati-hati. Bukan salahnya, tapi ini kelirunya. Mau mendapat sebutan sehingga di situ apa ya, amal itu harus tidak mau dipuji dan tidak mau memuji lah, itu sifatnya. Kalau menurut saya sifat sukma itu. Jadi saya beramal manfaatnya untuk orang lain dan saya tidak ingin saya dipuji. Nah ini yang harus kritis sekali. Tidak mau memuji amal saya ya, dan saya pun tidak mau dipuji. Tapi realita atau kasunyatan maksudnya, kalau menuntut diakui itu malah sah. Menuntut diakui. Ya ibaratnya ada hak untuk berbicara yang nyata maksudnya. Contoh, apapun alasannya, Indonesia itu dulu uang operasional adalah dari Ngayogyakarta Diningrat. Ini objektif kan, kasunyatan. Itu terus apapun alasannya, Indonesia bisa mendirikan Monas 28 kg apa ya, itu adalah dari Sultan Aceh atau rakyat Aceh gitu. Ini malah hak, mengatakan yang hak walau pahit sekalipun. Tapi ketika mendapat sebutan atau pujian, pujian yang saya maksud apa? Maaf saya beribu-ribu maaf untuk ketelitian kita bersama dalam melangkah, dalam berucap gitu. Ketika mendapat sebutan keistimewaan gitu, Mas. Ketika mendapat sebutan keistimewaan, kok yo gelem disebut istimewa, ini kan berarti puji kan? Kok yo gelem, wah Mas Anam itu orang yang sangat istimewa, gitu loh. Dan ini dilehalkan atau disahkan, kira-kira demikian. Jadi apa? Artinya, nah ketika itu muncullah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam. Terus kembali lagi, alam akan berkata, bukan manusia ini ya, ibarat bukan manusia mungkin dalam hayatnya adalah beberapa itu, tapi alam yang berkata, wah apane sih kamu yang istimewa gitu loh. Bumi ini akan berkata mungkin, wah kamu itu, saya bumi aja tidak mau dikatakan istimewa, kok kamu hanya sebuah daerah itu dikatakan istimewa mau. Nah, mungkin lebih tepatnya Mas kalau saya katakan itu, artinya kita mesti berhati-hati dalam memberikan nama, memberikan julukan, memberikan sebutan gitu. Mungkin lebih tepatnya itu daerah Tulus Indonesia umpamanya gitu loh, atau daerah penyangga Indonesia mungkin gitu loh, tiang utama Indonesia gitu loh, mungkin gitu loh. Mungkin karena ini kaitannya kan bukan artinya bukan melanggar kepada alam, tapi artinya bumi ini kan sangat istimewa Mas.
itu saja bumi tidak menolak. Bumi ini istimewa gitu, manusia nggak pernah kan berkata, hampir tidak pernah. Istimewa sekali ya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan bumi ini. Bumi saja belum dikatakan istimewa, benar? Berarti Tuhan itu sangat istimewa, tapi bumi belum dikatakan. Lah ini sebuah daerah loh. Kira-kira begitu mas. Bisa dihayati nggak ini? Jadi kurangnya hayat kita ini, setiap kita dalam berhayat itu akan memberikan sebuah nama, akan memberikan sebuah julukan, akan memberikan sebuah sebutan, nah taruhlah itu. Mesti kita berhati-hati sekali, sudah tepatkah ini maksudnya? Begini Mbak Hanum, itu kalau nggak keliru pada masa pemerintahan SBY kan pernah ada polemik gitu, walaupun istilahnya kejelasan pastinya saya juga kurang tahu. Yang jelas saat itu ada berita polemik mengenai status keistimewaan akan dicabut, dan kemudian rakyat Jogja tetap menginginkan itu. Kalau saya cenderung pandangan batin. Jadi ini sebenarnya, maaf saya bukan berpihak kepada SBY, ini usik yang alam, bisa ya, usik yang alam. Usik yang alam bisa dipahami nggak ini? Ini diusikan, dibisiki oleh alam, baik langsung maupun tidak langsung, melalui apalah, melalui pikirannya mungkin. Ini kan ketika itu dicabut keistimewaannya kan, ibaratnya akan dijadikan. Itu sebenarnya Indonesia juga harus jujur rakyatnya, bahwasanya memang kalau menurut saya sih, daerah yang sangat tulus secara cuma-cuma untuk berdirinya NKRI ini penyumbang yang paling banyak lah. Penyangga yang utama itu adalah daerah istimewa Yogyakarta sebutannya itu, dan daerah istimewa Aceh artinya. Mengapa banyak keraton seperti Cirebon, maaf ya, seperti Solo tidak dijadikan daerah istimewa? Karena secara jujur bangsa ini harus mengakui, karena harus berani mengatakannya, sungguhnya yang menyangga utama itu adalah daerah istimewa Yogyakarta dan daerah istimewa Aceh. Ini daerah istimewa ya, kita ikuti ya. Tapi artinya mungkin ini perlu dirubah daerah tulus Indonesia, artinya tulus dalam memberikan kontribusinya, sumbangannya, menyangga Indonesia ini. Atau ya menurut saya seperti daerah khusus ibu kota kan, Jakarta kan ada itu, DKI, daerah khusus ibu kota Jakarta lah. Ini mungkin daerah khusus penyangga Indonesia gitu loh. Ini rasio Mbak, kalau misal daerah tulus itu mungkin masih ya, ketulusan kan abstrak juga lah. Kalau misal daerah penyangga, nilai relevansinya apakah nyampe saat ini tetap menjadi penyangga begitu? Artinya kita penyangga itu adalah kan pondasi mas, pondasi awal yang relanya seperti Ngayogyakarta Dinengrat ya. Kalau nggak keliru itu 6,5 juta golden apa ya. Kalau plus sekarang kan triliunan mungkin. 6,5 juta golden. Ya. Lah Nangro Al Aceh Darussalam ini ya, Sultan Aceh Darussalam ini, pesawat berapa? Belum lagi sebelum kemerdekaannya. Kapal berapa harganya? Emas itu berapa? Bisa saja mereka ibaratnya membiarkan Indonesia tidak bersatu kan. Dan saya yakin tendensinya nggak ada ini secara pribadi. Hanya ketika, ya kembali lagi kepada topik amal ya. Amal itu apa? Amal adalah sebuah perbuatan kita semanusia ya. Semanusia atau kelompok yang manfaatnya, ini kan kelompok nih, taruhlah Sri Sultan juga mungkin, wah ini dana negara, mungkin itu dana keraton, mungkin sana juga ya bisa saja itu pribadi, tapi ini namanya nggak beramal dong kalau untuk pribadi. Amal adalah sebuah perbuatan yang manfaatnya untuk orang lain, dan sahnya amal itu tidak mau dipuji dan tidak mau memuji baik dirinya maupun dipuji oleh dirinya. Dirinya memuji amalnya atau orang lain memuji pun jangan, karena amal itu harus ikhlas. Ini syarat rukun sahnya amal kalau menurut saya. Tapi loh ya berbeda, saya tidak akan berbicara atas dasar kitab suci, atas dasar apa nanti saya juga takut keliru, takut disalahkan secara umum.
Jadi kalau amal menurut saya adalah sebuah perbuatan, sebuah tindakan yang manfaatnya sama sekali untuk diri, tidak untuk dirinya. Lalu tidak memuji dan tidak mau dipuji. Lah, yang saya maksud mau dipuji, baik sadar atau tidak ini mau dipuji, adalah dengan sebutan daerah istimewa itu, Mas. Daerah istimewa ini alam yang akan bertanya, bukan manusia. Apanya kamu yang istimewa? Saya saja pohon pisang istimewa enggak? Siapa itu yang saya saja nggak mau dikatakan istimewa kok. Bumi ini istimewa banget. Lintang rembulan istimewa banget, Mas. Bintang, rembulan, matahari ini istimewa sekali. Itu saja nggak dikatakan istimewa. Lah ini hanya sebuah daerah loh. Daerah bagian dari belahan bumi, sendi-sendi bumi, mau dikatakan istimewa. Semua ini kan makhluk ya. Andai kata kita semua ya, kita kan makhluk. Andai kata kita menjadi bumi atau menjadi bintang atau menjadi tumbuhan ya, ibaratnya dalam, bukan saya berarti harus menjadi bintang, rembulan, itu juga melawan kodrat. Andaikan itu ada makhluk lain, kan makhluk lain ada jin, mungkin ada apa, akan mengatakan, Jogja, apanya kamu yang istimewa gitu loh. Tapi kalau tadi melihat sejarah itu kan termasuk istimewa, Mbak. Mau istilahnya sumbangsih operasional untuk awal kemerdekaan. Nah ini secara objektivitas itu adalah daerah tulus Indonesia, mungkin sangat tulus membantu Indonesia, itu udah cukup. Tidak harus istimewa lah, ini semua makhluk. Jin istimewa enggak? Istimewa enggak? Tidak bisa kelihatan. Kupu-kupu itu istimewa, Mas. Jadi jangan membuat iri makhluk yang lain, begitu maksud saya. Tapi kalau tulus kan istilahnya hanya untuk manusia gitu ya. Ya iya, kalau ketulusan itu ya sebenarnya ini kan semua dituntut ketulusan. Tapi manusia itu ibadah itu harus tulus gitu loh maksudnya. Artinya cenderung lagi saya sering mengatakan tuh, jadi sebuah tindakan yang dinilai itu ketulusannya. Amal itu jangan sampai amal kita memuji amal kita atau kita cenderung dipuji. Itu loh. Kita mau dipuji itu pun sudah keliru dalam beramal. Jangan sampai amal batal, ibadah mubah lah intinya itu. Jadi saya mengajak kepada, bukan mengajak ya, saya merujuk, memberikan rujukan. Mungkin ini bukan sebuah ketepatan, perlu dikali lagi, perlu disempurnakan lagi. Tapi ini adalah pandangan baik secara batin maupun lahir saya. Nah ini bukan berarti ini sadar atau tidak. Artinya saya mengatakan ini dengan setulus-tulusnya untuk ketelitian kita bersama dalam menyebut atau disebut gitu loh. Kan dunia ini adalah sedang menuju proses kesempurnaan yang lebih sempurna sampai tidak ada yang lebih sempurna gitu loh. Artinya memang cara perkataannya, cara tindakannya kita itu harus lebih kita sempurnakan begitu loh. Saya tidak mencela, saya tidak mencerca, saya tidak menyalahkan. Tidak ada hak saya, tidak ada hak semanusia pun menyalahkan manusia secara hakikat. Jadi saya hanya memberikan sen atau rambu-rambu bahwasanya memang sebuah nama, sebuah sebutan, sebuah julukan ini memang betul-betul harus kita cross check sedalam-dalamnya hingga tidak ada yang lebih dalam, sehingga tidak ada kekeliruan baik di mata sesama maupun di mata alam raya ini maupun di mata Allah lah cara anunya. Intinya tantangan yang berikutnya ya, dan ini saya mengatakan ini adalah pantangannya itu ada 3 lah. 1, kurang merawat wahyu. Kedua kalinya nama jejuluke ya. Ketiga kalinya ini sebutan keistimewaan itu adalah pantangan daripada sebuah daerah ini yang menyebabkan ya maaflah kita harus bisa mengatakan mengapa ketika itu saat sudah reformasi Aceh diguncang dengan tsunami, Yogyakarta diguncang dengan gempa bumi. Ini sungguhnya adalah peringatan yang nyata yang kita harus introspeksi bersama untuk menyempurnakan NKRI-nya, mungkin untuk menyempurnakan tindakan dan ucapan-ucapan kita semua. Artinya semaksud saya adalah ketelitian dalam berucap, baik untuk diri kita, untuk setiap kita maupun untuk anak cucu kita, mungkin itu loh.
Ya semoga ini juga saya mengatakan ini sekali lagi saya mohon maaf, tapi kita petik manfaatnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Artinya memang sebutan keistimewaan itulah di antara pamali yang atau sesuatu yang tanpa terasa ini adalah pantangan bagi semesta alam raya ini, terutama itu semesta alam raya ini. Jadi tidaklah saya muluk-muluk, saya tidak menyalahkan, kembali lagi saya juga tidak akan membenarkan, sebab kesalahan dan kebenaran ponisnya ada di tangan Tuhan. Itu menurut saya itulah di antara pantangan adalah sebutan itu. Terima kasih. Manggono rasa katurisi